Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue yaitu Jas Herwi. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas tentang aplikasi CapCut. CapCut adalah aplikasi video editing untuk membuat konten berkualitas tanpa perlu menguasai keterampilan teknis secara mendalam. Salah satu keunggulan CapCut ini adalah kemudahan aksesnya dan aplikasi video editing untuk membuat konten berkualitas tanpa perlu menguasai keterampilan teknis secara mendalam. Aplikasi ini banyak dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang serba cepat ya, bagi kalian yang untuk membuat konten yang simpel dan mudah dan cepat itu bisa dengan CapCut ini. Oke, sekarang pertama-tama kita download dulu aplikasi CapCut-nya. Kita buka browser, lalu ketik aja download CapCut. Ya, kita pilih di situs resminya. Kita unduh aja. Ya, tunggu nanti unduh sendiri. Oke. Sudah ya, dia hanya kecil emang. Oke, lalu kita buka folder file yang tadi kita download. Lalu kita menemukan filenya dan kita klik aja 2 kali. Klik lagi CapCut downloader-nya. Kita open aja. Nah, kita tunggu sampai selesai. Oke. Kita sudah selesai installing downloadernya dan installing aplikasinya ya. Dia sedang verify. Oke. Ini adalah dimana kalian pertama kali membuka aplikasinya ya. Jadi kita menemukan ada sign in-nya untuk loginnya dan ada home ya. Ini tampilan home-nya dan invite friends. Jika kalian sudah berlangganan, kita bisa men-invite akun-akun teman kita atau saudara kita atau akun lain yang bisa menikmati berlangganan ini ya. Oke. Dan kita menemukan ada yang ditambahkan di CapCut ya, seperti video translator, ada long video to short, create image ya. Jadi kita bisa mengubah video jadi translatornya, terus ada video panjang diubah menjadi short, terus create image. Ini seperti Canva ya, kita bisa mengedit desain-desainnya. Oke, ini adalah historinya. Oke, bagian tampilan history. Adapun ketika kita mau membuat suatu editan gitu atau project gitu, kita bisa pilih ini ya, create project. Ini adalah tampilan interface dari CapCut ya. Kalian menemukan ada sebuah menu di atas, menu barnya ya, CapCut file, new project, import export dan lain-lain. Oke. Lalu kalian akan menemukan di sini ada panel ya, ada panel player ya kan. Panel player ini adalah preview editan kita gitu. Jadi editan kita, video yang mau diedit itu akan tampil di sebelah sini. Oke. Adapun details ya, panel details ini adalah seperti properties gitu ya. Bagian adjustment ya untuk dari efek-efek yang kita tambahkan pada editing ya kan. Nanti kita coba ya untuk lebih lengkapnya. Dan adapun panel timeline kita di sini ya, di bawah ya, kita akan menemukan alat-alat untuk pengeditan kita ya kan. Di sini ada select, nanti kita coba satu-satu. Dan adapun undo, redo dan cut-cutnya lain. Dan adapun recording audionya dan tools yang lain. Oke. Dan di sini adalah timeline kita untuk pengeditan. Oke, sekarang kita di atas ini fitur untuk mengubah layout kita. Nah, ini default kita ya. Kalau kita mau mengubahnya, itu kita bisa klik di sini, ada default, media, attributes, dan vertikal. Oke, jika kita klik media, kita akan melihat tampilan panel media ini akan memanjang ya, melebar ke bawah. Lalu adapun di attributes. Nah, ya, pada menu atribut ini kalian akan melihat panel atributnya, adjustmentnya ini melebar ke bawah ya. Adapun vertikal itu bagian panel player, preview ini melebar ke bawah. Jadi kita bisa melihat lebih jelas ya kan. Nah, kita ke default aja biar lebih umum ya.
dan ada pun shortcut. Oke, jadi kalian bisa mengubah tombol-tombol yang memungkinkan kalian untuk pengeditan ya. Jadi bisa lebih cepat. Adapun join, share, dan export nanti kita bahas. Pertama-tama kalian pergi ke import, klik import atau drag bagi file-file yang kalian mau edit. Import, kalian coba klik PDF filenya. Oke, pada keadaan ini kita bisa drag file yang kita mau edit atau kita bisa klik tanda plus di add to track ini ya. Yang pertama-tama kita sebelum pengeditan kita modify dulu di bagian ini. Modify untuk project kita mau seperti apa. Kalian bisa klik namanya apa aja terserah kalian. Aspek rasionya mau seperti apa, entah itu portrait atau untuk landscape dan lain-lain ya, sesuai kebutuhan kalian. Oke, pada kali ini gue akan vertikal ya. Performance ada proxy, kalian bisa klik ini agar memudahkan untuk previewnya ya dalam pengeditan. Kita save saja. Nah, lalu kita mulai lagi ke bagian plus add to track. Oke, pada keadaan ini video file tidak sesuai ya kan, kita karena filenya dan sama modifier sequence-nya tidak sama gitu dengan filenya. Oke, kita scale saja. Pertama-tama kita akan mengenal select or split ya. Kita menemukan select di sini ya, select tools ya. Kita bisa juga dengan V akan menuju ke tombol tool select. Fungsinya adalah kalian bisa menyeleksi objek-objek yang kalian pilih ya, seperti ini dan yang lain. Lalu ada split, kalian bisa memotong bagian-bagian yang kalian inginkan ya. Ini bisa ini ya. Itu shortcutnya adalah C, ya. Dan lalu select leftward, ada select bagian ke belakang ya kan. Jadi select semua bagian yang ada di ke belakang. Misalnya kita klik select word, jadi arahnya ke belakang. Jadi kalau kita klik di sini, besar dulu, kita klik sini, dia akan menyeleksi semua bagian yang di belakang ya. Begitupun yang select rightward atau A ya, kita menyeleksi yang bagian kanan. Oke, semua bagian kanan. Oke, lalu ada undo atau command Z, undo dan redo. Di sini juga ada bagian cut, split ya, jadi split seperti ini. Oke, adapun delete left. Oke, kalau kita mau cut langsung delete bisa pakai ini ya, klik aja. Nah, akan delete di bagian sebelah kiri ya, di belakangnya tandanya ini delete left. Oke, adapun yang delete right, oke, atau W, ini udah gue ubah ya shortcutnya, jadi delete right, delete di bagian kanan. Oke, adapun bagian delete ya tahu sendiri ya, bisa delete itu untuk menghapus. Oke, adapun bagian add marker ya, jadi untuk penanda dimana kalian poin-poin yang kalian mau diedit gitu. Jadi memudahkan kita untuk tidak nyari-nyari lagi, untuk penanda aja gitu, penanda bagian yang mana yang mau di highlight ya. Oke, dan adapun bagian freeze. Nah, freeze ini mengambil satu frame untuk menjadikan di freeze ya, jadi foto. Oke, kita coba freeze. Nah, dia akan nge-freeze gitu ya, ngambil satu frame aja. Adapun mirror ya, mirror ini jadi kayak mirror gitu ya, jadi sisinya itu dibalik. Adapun rotate ini memutar objek yang kita pilih. Oke, sesuai keinginan kita. Adapun resize ya, mau diubah ke landscape mungkin kan, confirm. Nah, tampilannya kayak landscape. Adapun voice over ya, VO nya,
Jadi kalau kita klik, nanti kita bisa voice overnya langsung dari sininya. Lalu ada turn off main track magnet ya. Jadi kalau kita aktifkan, dia akan kayak seperti magnet ya. Adapun turn off auto snapping ya. Auto snapping ini kalau kita hidupkan, itu akan membantu kita untuk carikan batasan mana yang tepat untuk menempelkannya, menempatkan si klip-klip yang kita inginkan ya. Karena dia akan menimbulkan garis bantu untuk kita ya. Kalau kita matikan, dia akan tidak ada garis bantu antar klip ya. Jadi kita bisa leluasa. Oke. Adapun turn off linkage ya. Linkage ini adalah efek-efek atau teks yang dimana dia akan menempel pada videonya ya. Seperti contoh ada auto track. Nah, kalau kita hidupkan, dia akan ngelink ke bagian, nah ada garisnya tuh, dia akan ngelink ke bagian video dimana garisnya menuju ya. Misal garisnya menuju video ini, berarti kalau kita hapus, dia akan ikut terhapus ya. Itu linkage. Adapun itu turn on preview axis ya. Preview axis ini adalah untuk menampilkan garis bantu untuk memudahkan kita menentukan arah yang kita inginkan agar lebih akurat. Oke, adapun zoom to fit timeline. Oke. Nah, kita mau balikin ke semula kan. Kita klik aja, dia akan melihat semua isi timeline tersebut. Oke, adapun zoom in, zoom out. Oke. Dan ini kita bisa tambahkan teks, audio, lalu ada stiker. Kita bisa tambahkan. Oke, kita bisa tambahkan di sini dan nanti akan muncul di sini. Oke. Lalu adapun efek di videonya, ada efek di bodinya, body orang ya kan. Terus ada transisi untuk setiap klip selanjutnya. Oke, adapun caption ya, kita bisa menambahkan caption, auto caption, dan menambahkan caption ya. Adapun template-nya yang sudah jadi, dan auto lirik juga sama, tinggal di generate. Filters, dan filters ini bagian dimana kalian bisa mengubah suasana dari klipnya tersebut. Adapun adjustment ya, kalian bisa menambahkan custom sini. Jadi dia membuat layer. Dan adapun load, dan ini properties untuk kita mengadjust bagian efek atau klip pada project kita ya kan. Kita bisa scale, ada ngatur posisinya, di rotate, dan lain-lain. Speed, animation, adjustment, dan masih banyak lagi. Oke, itu adalah interface dari sebuah aplikasi CapCut ya. Dan jika kalian suka pada video ini, kalian bisa like, subscribe, dan share pada teman kalian. Dan juga jangan lupa komen jika ada pertanyaan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.